warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizka Naulan. Kali ini giliran tanggal 11 ya. Oke, saya kocok dulu. Oke, saya ambil beberapa kartu ya. Ya, 3 kartu, ada Four of Pentacles, Seven of Swords, dan Eight of Pentacles. 11 Januari saya lihat oranya. Tahun ini kalau dari lihat dari Four of Pentacles, Seven of Swords, dan Eight of Pentacles ini, kalian tidak perlu khawatir terlalu berlebih untuk masalah keuangan kamu. Jadi insya Allah keuangan kamu untuk tahun ini tuh masih terselamatkan. Maksudnya penghasilan kamu itu, rezeki kamu itu masih bisa mengcover semua kebutuhan kamu. Dan di sini kalau saya lihat mungkin kamu agak sedikit ada worry sedikit ya, kekhawatiran yang mungkin ketakutan untuk membayar banyak beban ya, jadi takutnya nggak cukup atau kamu gimana. Tapi kalau dilihat di sini mungkin keuangan kamu memang belum berlebih, kadang malah kurang, tetapi banyak pertolongan nanti di perjalanan itu, rezeki ya dari Tuhan yang tidak disangka-sangka untuk tahun ini. Jadi kamu harus menghadapinya dengan untuk tahun ini kamu akan awal tahun mungkin agak ada sedikit kegalauan tentang keuangan. Kamu banyak kekhawatiran karena memang pemasukan tidak seperti biasanya ya. Jadi ada kendala-kendala banyak. Cuman saya lihat keseluruhan kamu akan ada rezeki. Di bulan kedua lumayan ya, bulan ketiga juga alhamdulillah ya. Terus jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jangan terlalu stres, hadapi dan jalani yang ada. Ditelateni apa yang menjadi pekerjaan kamu ya, lakukan yang sebaik mungkin agar menjadi berkah ya. Bagaimana dengan cintanya untuk 11 Januari? Four of Cups ya, mungkin kamu lagi lagi harus banyak yang kamu renungkan tentang hubungan kalian, dilanjutkan atau tidak. Jadi keputusannya sekarang ini kamu ada pada diri kamu. Jangan melangkah lebih jauh jika kamu ragu. Jadi pengalaman saya sendiri ya, ada memang kadang kita dihadapkan ada sesuatu, kita sudah menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi semakin hari sepertinya kok saya tidak yakin hidup dengan dia. Malah ada yang mungkin seseorang yang tidak bersama kamu setiap hari, maksudnya bukan orang di sampingmu, tapi pada saat dia datang malah kamu lebih yakin ke dia. Jadi dengarkan hati nurani kamu untuk menjalankan menjalani hidup yang lebih serius lagi. Gunakan hati nurani kamu, jangan gunakan jadi lebih kamu itu mendengarkan hati kecil aja kalau menurut saya ya. Jangan menggunakan logika gitu, karena biasanya hati kecil tuh yang lebih benar ya, lebih punya feel lebih dalam. Untuk bagi yang sudah menikah, mungkin kalian lagi fase adaptasi, lagi fase bagaimana kalian tuh bisa menemukan bahwa kalian tuh memang apapun yang kalian hadapi di masalah keluarga kalian ini harus memang dihadapi bareng-bareng. Kalian sudah punya komitmen untuk hidup dengan dia, jadi benar-benar apapun masalahnya harus kamu terima dengan lapang dada. Bagaimana dengan kesehatannya 11 Januari? Ya, saya lihat kalau dari aura dan Knight of Pentacles, kalau tahun ini kayaknya kamu
bagus, sehat kesehatannya ya. Mungkin sakitnya nggak yang apa sampai ke rumah sakit, cuman mungkin kena virus flu gitu ya. Jadi yang apa, yang enteng-enteng. Kalau dari aura kamu insya Allah kalau sepanjang tahun ini mungkin masalah itu tidak dari kesehatan ya. Oke, selanjutnya 11. Saya akan mengambil 3 kartu. Bagaimana 11 Februari? Ya, ada Two of Pentacles, Five of Swords, dan Page of Cups. Gambaran dari rezeki, keuangan ya, terutama ini paling fundamental ya, yang mungkin mendasari kehidupan kita ya. Bagaimana dari kartu pertama ini mungkin kamu benar-benar lagi bagaimana mencukupkan pemasukan kamu untuk semua kebutuhan yang ada untuk keluarga. Benar-benar kamu harus apa ya, kayak membuat sesuatu yang mungkin bagaimana sih agar kamu itu bisa punya penghasilan lebih. Jadi ada jadi kayak kamu tuh lagi benar-benar berjuang di sini. Bagaimana kamu menahan diri kamu untuk tidak memikirkan diri sendiri, bagaimana kamu bisa membantu keluarga, kamu bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi di sini kamu memang tidak bisa untuk tidak memikirkan mereka, karena memang di sini kamu yang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah di keluarga kamu. Jadi mungkin rezeki yang ada yang ini memang harus kamu cukupkan. Kamu harus benar-benar berkorban dulu untuk bagaimana untuk menyisihkan untuk apa ya, kesenangan kamu, kebahagiaan kamu. Sepanjang tahun ini kalau saya lihat gejolak masalah tidak seperti, masalah tetap ada ya, masih tetap ada, cuman kamu tuh kayak lebih ke easy going. Untuk tahun ini kamu dipikir cuman nggak sampai masuk mempengaruhi jiwa kamu seperti tahun kemarin. Mungkin stres kamu tuh masih bisa kamu handle, hanya di otak aja. Ya udahlah, dihadapi aja gitu. Jadi kamu lebih bisa dewasa dan menghadapi masalah-masalah kamu. Untuk bagaimana cintanya 11 Februari, ada Four of Pentacles di sini. Kamu mungkin kalau bagi yang berpasangan mungkin kamu tuh harus bisa mengatur ya di sini, bisa bagaimana kamu tuh lagi bagaimana stres berat, bagaimana kamu bisa mengatur pemasukan ini untuk semua kebutuhan di keluarga. Jangan sampai kesehatan kalian itu terlalu stres, terlalu panik ya. Jangan terlalu panik, jangan terlalu takut bahwa kebutuhan tidak bisa tercukupi. Jadi lebih harus ada, kamu tuh harus punya optimisme bahwa apa ya, laba-laba aja yang diem itu sama Allah dikasih, sama Tuhan itu dikasih kehidupan. Apalagi kita yang masih berjuang keras. Jadi kita harus garis bawahi bahwa kita jangan terlalu khawatir, untuk nanti kekhawatiran itu akan memicu asam lambung kita yang naik ya. Jadi kita gelisah, kurang bisa tidur, jadi akan mempengaruhi kesehatan kamu. Bagi yang cintanya, kalau cinta saya lihat itu tadi harus pandai mengatur waktu ya. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman antara kalian berdua. Jadi harus pandai mengatur waktu. Bagaimana juga harus diceritakan bagaimana kondisi kalian biar tidak salah paham ya. Karena pasangan kita juga butuh kita. Cuman dengan menilai kondisi yang mungkin kamu harus bekerja keras, kamu harus punya target dalam hidup kamu. Jadi benar-benar harus dibicarakan dengan baik-baik biar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk kesehatan itu tadi ya, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu panik.
selanjutnya 11 Maret. Saya kocok dulu. Saya akan mengambil beberapa kartu. Oke, sebentar. Di sini ada Five of Pentacles. Jadi memang kamu mengalami kesulitan ya di awal-awal tahun. Kamu mengalami kesulitan keuangan ya. Bagaimana kamu harus bertahan di situasi yang sangat rumit, sangat sulit di tahun ini, di awal tahun ya. Tetapi balik lagi, kamu akan menemukan sesuatu yang di pertengahan tahun, sesuatu yang mungkin sebuah proses bagaimana kamu bisa menjadi apa ya, mungkin tahun ini ada sebuah proses ya, proses gimana kamu bisa menghadapi kesuksesan kamu di masa depan. Mungkin kamu harus memperhatikan banyak hal tahun ini, sesuatu yang mungkin negatif dan positifnya kamu ya. Selama ini kamu menjadi hamba Tuhan itu bagaimana kamu, apapun yang terjadi di hidup kamu itu coba lebih diambil sisi positifnya. Mungkin selama ini kamu kurang dekatkan diri sama Tuhan, jadi pada saat kamu mengatasi banyak masalah kamu terlalu bingung. Coba kamu lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan ya, biar kamu tuh bisa menghadapinya itu lebih dengan lapang dada, tegar, dan akan bisa menerima kenyataan yang ada. Kamu memang akan banyak mengatasi permasalahan di tahun ini, dan kamu akan memerlukan banyak energi ya untuk bagaimana kamu bisa menutupi semua, menyelesaikan semua masalah-masalah hidup kamu. Tapi disinilah kamu, Tuhan mendewasakan kamu melalui masalah-masalah ini, sehingga kamu bisa mempunyai kacamata lagi yang mungkin yang lebih baik untuk melihat kehidupan ya. Jadi kamu menjadi orang yang mungkin tidak sembrono dalam mengatur keuangan ya, tidak sembrono dalam bagaimana kamu bisa menjalankan keuangan kamu dalam setiap harinya ya. Jadi benar-benar kamu tuh jadinya itu nanti akan safety dan benar-benar hati-hati. Benar-benar kamu tuh tidak akan melakukan satu hal yang mungkin tidak penting menurut saya gitu. Jadi mungkin itu akan ada, kamu akan menemukan itu di pertengahan tahun, ada sinar putih bagus ya sampai akhir tahun. Jadi kamu mungkin bisa mengalami menghadapi semuanya dengan baik, dengan kepala dingin dan kacamata kamu yang lebih dewasa. Bagaimana dengan cintanya? Mungkin lagi cinta kamu nih lagi mungkin masih banyak dilema. Bagi yang masih single ya, perlu dipikirkan lagi untuk lebih jauh lagi. Jadi lebih baik kamu itu harus melakukan sesuatu lagi, berusaha lagi, berjuang lagi agar kamu itu bisa punya kehidupan yang lebih baik dan kamu bisa lebih percaya diri untuk. Jadi kan gini, kalau untuk saat ini kamu ingin ke jenjang pernikahan, kamu belum percaya diri, jadi kamu masih banyak keraguan karena kemapanan kamu masih diperhitungkan. Jadi kamu tunggu tahun depan bagaimana. Jadi jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru, malah nanti tidak baik. Bagi yang sudah menikah, untuk cintanya mungkin yaitulah tadi bahwa kalian tuh lagi benar-benar bagaimana menjadi orang yang baik, bagaimana menjadi pasangan yang baik, bagaimana
kalian bisa punya kehidupan yang baik. Jadi di sini kamu harus memulai apapun tuh harus dibicarakan, kamu harus ada kesepakatan dulu untuk memulai apapun biar nggak ada salah paham. Jadi kalian tuh sekarang tuh hidup berdua, tidak sendiri. Jadi apapun, ingin mengejar apapun harus sesuai dengan izin masing-masing ya. Jangan benar-benar kamu sembunyi-sembunyi untuk melakukan. Jadi di sini nanti hubungan kamu nanti tidak sehat jadinya ya. Biar rezeki juga mudah. Bagaimana dengan kondisi kesehatan kamu? Kesehatan kamu agak lelah ya, agak capek, pikirannya agak banyak terporsir ya tahun ini. Jadi dijaga terus imunnya biar tidak mudah capek ya. Jadi kayak saya lihat harus jangan sampai istirahatnya berkurang. Oke, selanjutnya 11 April. Saya akan mengambil 3 kartu. Di sini ada The Wheel of Fortune ya. Wow. Kalau saya lihat dari aura, di sini ada Page of Cups ya, ada ini Wheel of Fortune, Page of Cups, dan ada Stretch ya. Oke. Tahun ini akan ada perubahan hidup yang luar biasa signifikan. Keuangan kamu akan mengalami penurunan ya, tidak seperti yang sebelumnya kamu berlebih. Ada sesuatu yang terjadi sehingga kamu harus menjadi seseorang yang bisa mengatur keinginan kamu, mengerem keinginan kamu lebih lebih bijaksana lagi, biar kamu tuh tidak stres. Jadi memang ada yang merubah kamu di tahun ini sehingga kamu tidak seperti yang kemarin. Jadi benar-benar harus sebentar deh, maaf ya anak saya mengganggu. Jadi benar-benar harus, kamu tuh harus kuat untuk menghadapi ini perubahan kamu yang baru ini. Kamu harus kuat, kamu harus bisa. Jadi roda itu berputar. Jadi benar-benar kamu harus memahami itu. Kamu harus memahami itu biar kamu tuh tidak stres. Jadi untuk tindakanmu nanti di tahun ini berarti kamu tuh harus benar-benar bisa punya intuitif kamu harus punya inisiatif baru, kamu harus berani bertindak ya, berani untuk keluar dari zona aman. Jadi kamu harus punya sesuatu yang baru untuk bagaimana kamu punya penghasilan lain ya. Jadi kamu mungkin bisa lakukan untuk usaha lain, bisa dengan usaha yang sekarang ngetren tuh yang bagus, usaha online ya, yang mudah. Jadi apa kreativitas kamu keluarkan, di situ akan ada rezeki. Jadi kamu harus menjadi sesuatu yang orang yang baru untuk kehidupan kamu yang baru, yang mungkin berubah ya. Ada perubahan yang mungkin membuat kamu agak kaget. Nah, oke, untuk kesehatannya mungkin kamu agak stres. Bener-bener ada yang aura merah di kepala kamu, kamu tuh menghadapi sesuatu yang menurut kamu tuh di luar logika kamu. Jadi kayak kamu masih belum bisa menerima kenyataan ini dengan baik. Kuncinya sebaiknya kamu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi biar kamu bisa menerima kenyataan dengan mudah. Karena seseorang yang hebat itu adalah seseorang yang bisa berada dalam kenyataan apapun. Pahit ya dihadapi, seneng ya alhamdulillah. Jadi kamu tak akan menjadi orang yang punya mental yang kuat kalau seperti itu. Mungkin Tuhan ingin melatih mental kamu yang kuat untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi daripada yang sebelumnya ya. Untuk cinta ini ada 8 of Wands ya, mungkin kamu agak mengalami kegalauan ya. Jadi mungkin kamu maaf ya, anak saya selalu menjadi iklan ya diacarain. Jadi kamu terlalu galau, kamu terlalu menunggu sesuatu yang tidak pasti. Jadi lebih baik kamu terima yang pasti di depan mata ya, jangan menunggu yang tidak pasti. Terus bagi yang sudah menikah, jangan terlalu galau dengan yang ada. Situasi yang ada itu membuat kamu akhirnya mempunyai keretakan atau percekcokan. Jadi kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa
Mungkin kamu sudah, kondisi ini membutuhkan kamu tuh menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kamu tuh bisa punya mental yang baja pada saat kita di kondisi apapun. Jadi tidak akan menyalahkan keadaan. Semua ini yang ada itu sebenarnya Tuhan memberikan kita untuk lebih mendewasakan kita untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Dengan 11 dan Nine of Wands, Six of Swords, dan kesimpulannya kalau dari aura memang ya ini tadi ya, kamu lagi galau, kamu tuh kurang motivasi, kamu tuh agak apatis tahun ini, kamu agak stres. Jadi seolah-olah apa yang kamu lakukan itu kayak tidak ada gunanya, seolah-olah ya, itu kesimpulan kamu. Jadi begini, sebaiknya untuk tahun ini, apapun yang masalah yang ada, mungkin kalau kondisi keuangan memang agak tidak seperti biasanya ya, agak masih kamu tuh perlu berjuang di sini. Walaupun kadang sedikit kamu seolah-olah kamu kayak sudah ngapa-ngapain itu kayak tidak berhasil, tapi sebenarnya tidak. Kalau di sini tuh sebenarnya kamu tuh belum tahu potensi diri kamu yang baik, yang akan membawakan berkah, membawa rezeki yang besar pada diri kamu. Jadi gali potensi kamu untuk tahun ini. Jangan stagnan di kegelisahan kamu atau kegagalan kamu, atau jangan stagnan di kegagalan kamu ya. Karena kamu ada sesuatu yang belum kamu gali. Kamu punya potensi lebih yang bisa menghasilkan rezeki yang lebih ya. Jadi pada saat kamu diberi rezeki yang tidak berlebih, mungkin Tuhan ingin kamu lebih kreatif lagi. Jadi jangan kamu apatis tahun ini ya. Benar-benar kamu harus punya semangat yang tinggi. Kamu hidup itu terus, jangan kamu terus berhenti karena kamu putus asa ya. Bagaimana dengan kondisi cinta? Kamu mungkin lagi sakit hati, lagi kecewa ya, banyak kecewaan tahun ini. Bagi yang sudah menikah, ada sesuatu yang mungkin membuat kamu tidak nyaman dalam hubungan pernikahan kamu, sehingga kamu harus seseorang menghadapi kenyataan yang pahit. Jadi mohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk agar kamu bisa bagaimana untuk melanjutkan hidup lagi, bagaimana kamu bisa menghadapi semua kenyataan ini dengan tegar dan sabar. Dan ini adalah ujian yang kamu lalui kelak, agar kamu tuh untuk tahun-tahun depan bisa lihat memang 11 Mei ini kamu tuh akan bersinar pada waktunya. Jika kamu pada saat ujian ini kamu bisa tegar, kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di tahun-tahun depan atas ketabahan kamu ini. Bagaimana dengan kondisi kesehatan kamu? Kamu lagi agak ini ya, bagaimana kamu berjuang untuk ada Ace of Wands, bagaimana kamu bisa tegar di sini, kamu berjuang. Jadi mungkin agak banyak dada itu banyak bergetar yang luar biasa, kamu agak cemas, banyak khawatir, tapi kamu tetap bagaimana kamu bisa. Jadi ini mempengaruhi kesehatan kamu karena kamu lagi menghadapi banyak hal. Jadi jangan lupa kamu harus tenang biar kamu tidak sakit. Kamu harus bisa menghadapi dengan tegar. Kamu itu manusia itu seperti samudra, jadi tidak akan mudah terjatuh. Kamu juga seperti itu. Kamu bisa menghadapinya dengan baik, sehingga kesehatan kamu juga akan bisa baik ya. Mungkin agak-agak kamu merasa mengalami stres ya, mengalami stres saya di sini. Oke, selanjutnya 11 Juni.
11 Juni ada Nine of Cups, the Hangman, dan the High Priestess. Di sini di tahun ini kamu itu sama Tuhan tuh kamu dilatih menjadi seseorang yang luar biasa tegar ya, menjadi seseorang yang lebih, jadi kamu tuh level spiritual kamu untuk tahun itu tuh naik pada saat ujian yang ada. Maaf ya anak saya, jadi memang karena anak saya itu masih kecil, jadi tidak ada jam-jam yang saya itu bisa dia itu selalu kindle sama saya, walaupun saya di tempat ternyempil pun dia pasti akan ikut saya. Jadi terpaksa saya tempat begini dan dia di sana saya main, jadi mohon maaf kalau agak berisik ya. Jadi untuk tahun ini kamu tuh menjadi seseorang yang punya level spiritual yang lumayan tinggi. Jadi kamu nggak usah khawatir dong, karena kamu ada bersama Tuhan. Jadi kamu bisa mengatasi masalah ini karena kekuatan dari Tuhan. Jadi kamu tuh seseorang yang benar-benar tegar. Jadi untuk menghadapi permasalahan di tahun ini yang memang di awal tahun 3 bulan pertama itu membuat kamu luar biasa, menguras pikiran, air mata juga. Dengan sisi kalau dari finansial mungkin kamu masih bisa hidup. Jadi keuangan kamu tuh akan belum berlebih, cuman bisa untuk hidup. Ada masalah di luar itu yang mungkin menguras air mata, bagaimana kamu tertekan. Jadi di sini kamu benar-benar orang yang mampu mengatasi ini karena kamu tuh orang yang percaya bahwa Tuhan akan bisa memberikan keajaiban. Jadi terus pepet Tuhan pada saat kalian mengalami kegalauan, kepedihan, ya. Terus berdoa itu sudah benar. Untuk cinta, kamu lagi bingung, ada Two of Wands ya, kamu lagi bingung, ada seseorang yang datang bagi yang single, mungkin ada beberapa orang yang dekat sama kamu, jadi tapi kok kalau dilihat kamu tuh sama-sama baiknya, jadi kamu bingung. Di sini ada kegalauan gini ya. Untuk mengatasinya, perhatikan dulu, jangan melakukan relationship di salah satu. Kalau kalian ragu, perhatikan dulu beberapa bulan, nanti kamu akan menemukan sesuatu di tahun ini yang mungkin cocok sama hati kamu yang mana, yang bisa tulus sama kamu yang mana. Terus bagaimana yang sudah menikah, kalian lagi membangun komunikasi dengan baik ya, bagaimana agar bisa menjadi, kalian tuh bisa punya solusi yang solutif ya, solusi yang solutif. Jadi mungkin awal-awal tahun ini bisa menguras energi untuk kalian berdua menghadapi kenyataan yang ada. Jadi cukup menguras emosi antara kalian berdua. Kalian juga lagi mencari cara bagaimana kalian bisa sinkron dalam berbicara, berembuk ya, karena ada sedikit yang mungkin membuat kalian itu tidak sama pemahaman. Jadi di sini harus kalian garis bawahi bahwa semuanya harus dibicarakan dengan baik-baik, jangan mengedepankan ego biar pernikahan kalian bisa baik ya. Bagaimana dengan kesehatan kalian, harus banyak berdoa biar kalian tidak pusing, biar kamu tidak stres. Itu lebih ke kamu kan ini banyak pusing, darah rendah gitu ya, ada tekanan rendah, jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan darah rendah dan darah tinggi di sini. Jadi kamu hati-hati, jangan terlalu banyak berpikir. Oke, selanjutnya 11 Juli. Saya akan mengambil 3 kartu, ada Page of Cups, ada King of Wands, dan ada Nine of Pentacles. Ya, di sini kalau dari keuangan, kamu mungkin di titik-titik kamu tuh ya tahun ini tuh kayak kamu mengalami keputusasaan ya. Kamu sudah bekerja keras luar biasa di tahun kemarin, berharap tahun ini tuh bisa lebih baik lagi, tapi ternyata di awal tahun trimester pertama itu kamu mengalami banyak kendala.
dan kamu harus menguras tenaga lagi untuk bagaimana sih kamu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi biar kamu bisa mendapatkan rezeki besar. Bagi yang sudah bekerja di perusahaan atau jadi karyawan nih, kamu memang lagi agak putus asa, maksudnya agak kayak tidak kerja itu kayak aduh sudah gini kok tetap aja begini, tetap aja nggak bener gitu ya. Tetapi kamu jangan keluar dari zona aman kamu ya. Jadi kamu masih harus bekerja di situ karena kamu butuh dengan pekerjaan itu. Jadi jangan sampai coba-coba untuk kamu membuat pekerjaan baru. Ini bagi yang maaf ya, bagi yang jadi karyawan ya, jangan keluar dulu, jangan melakukan sesuatu yang akan berisiko tinggi untuk kehidupan kamu. Bagi yang punya usaha sendiri, di sini sebenarnya masih ada, kalau kamu berjuang terus, kamu harus punya optimisme, akan ada rezeki sebenarnya di situ ya. Dari perjuangan kamu akan ada rezeki yang di luar dugaan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kamu. Bahkan malah saya lihat rezekinya itu lebih besar daripada tahun kemarin. Cuman di awal-awal tuh kayak kamu, kok tahun ini nggak sama ya dengan tahun kemarin, belum bisa dilihat. Jadi trimester tuh kamu mengalami yang berat, tetapi setelah itu kamu lebih ada sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu nafas kamu lega. Bagaimana dengan cinta? Kamu lagi berjuangnya, kalian lagi mungkin lagi berjuang untuk bagaimana kamu bisa ke jenjang yang lebih baik ya. Bagi yang masih single, dan kalian semakin romantis saja. Bagi yang sudah menikah juga gitu, kalian semakin romantis, kalian semakin ada garis pada benang merah bahwa kalian memang diciptakan untuk bersama. Jadi terus begini biar rezeki itu mudah. Jadi semoga pada saat kita tuh ceria di keluarga, kita juga akan dimudahkan di tempat lain. Bagaimana dengan kesehatannya? Kalau saya lihat dari aura, tahun ini itu menguras banyak energi, jadi kamu agak gampang stres, capeknya bener-bener capek gitu ya. Jadi bener-bener kayak tenaga kamu tuh terkuras habis untuk bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu. Jadi kamu bekerja keras luar biasa tahun ini. Jadi jaga kesehatan, jangan lupa jangan sampai makan itu telat. Terus 11 ada Five of Wands, ada The Emperor dan The Hermit. Ya, di sini kartu pertama adalah Five of Wands. Five of Wands di sini, bentar. Saya nyata orangnya dulu. Oke. Five of Wands adalah kamu lagi bener-bener bagaimana berjuang dengan kompetisi yang berat di sini ya. Benar-benar kamu tuh berkompetisi dengan nasib, dengan takdir kamu berjuang ingin merubah nasib kamu di tahun ini dengan luar biasa. Di sini memang bagus sekali, kamu juga insya Allah akan berhasil. Dan jangan lupa untuk usaha kamu tuh diiringi dengan doa. Tahun ini memang benar-benar tahun yang berat dan keras, tetapi kamu enjoy di situ karena kamu melakukan hal ini sesuai dengan passion kamu. Jadi lanjutkan terus apa yang menjadi keyakinan kamu, dan jangan lupa kamu untuk berdoa. Karena dengan kamu berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk dan mohon pertolongannya atas keinginan kamu itu, insya Allah Tuhan juga akan menjaga cita-cita kamu untuk tercapai. Dan mohon selalu yang terbaik, tunjukkan hal-hal yang baik di depan, jangan sampai terjadi sesuatu. Jadi benar-benar di sini tuh kamu harus diiringi doa ya, jangan lupa dengan doa. Jadi tahun ini tuh kamu masih berjuang keras, nanti di pertengahan tahun bulan Agustus, Mei aja udah kelihatan bahwa hasilnya. Jadi di situ ada sinar terang, apa yang kamu usahakan akan memulai ada matahari terbit. Jadi terus berjuang dan jangan lupa untuk
apa yang kamu lakukan diiringi dengan doa ya. Jadi benar-benar berjuang, dia berjuang, tapi harus kamu bangun spiritual kamu biar kamu terjaga terus ya, biar awet. Terus kalau saya lihat cintanya dari aura ini ada The Empress ya, kamu lagi berbunga-bunga tahun ini. Bagi yang single masih belum menikah, kamu menemukan seseorang yang punya cinta yang luar biasa ya, kalian lagi berbunga-bunga intinya. Bagi yang sudah menikah, alhamdulillah hubungan kalian semakin baik untuk tahun ini ya, semakin romantis saja. Terus bagaimana kesehatan kalian? Ada perubahan ya, mungkin dari yang sakit kamu bisa sembuh di tahun ini ya. Oke, selanjutnya 11 ada ya Four of Pentacle. Jadi ada Six of Wands, ada Strength, ada Four of Pentacle. Di sini mungkin kamu lagi kamu tuh kalau untuk tahun ini kamu tuh punya kemampuan untuk seseorang yang kamu tuh seseorang yang mandiri, seseorang punya banyak talenta. Kamu tuh bisa punya rezeki kayak dari manapun, kamu tuh orangnya kreatif, jadi jangan khawatir. Tetapi mungkin tahun ini Tuhan belum berkehendak kamu menjadi orang yang berlimpah uang, tapi kamu masih bisa menghasilkan uang dari kreativitas kamu ini, walaupun mungkin tidak lebih, tapi bisa mencukupi kebutuhan kamu dengan baik ya, mencukupi kebutuhan kamu dengan luar biasa. Kamu bisa tertolong dari skill-skill kamu yang ada ini. Tahun ini memang kamu masih membangun itu ya, tahun depan akan ada usaha lebih besar lagi, skill kamu itu akan menghasilkan banyak berkah ya. Jadi terus ditelateni, mungkin belum cukup ya bertahan dulu dengan kondisinya seperti ini. Jadi jangan apatis, jangan jangan berkurang motivasinya untuk bahwa kamu ingin lebih sukses lagi. Jadi terus bekerja keras. Bagi yang berkarir, mungkin kamu harus bekerja keras, mempunyai kamu harus menjadi seseorang yang baik dalam pekerjaan kamu, amanah, biar kamu punya karir yang bagus. Jadi mungkin capek, lelah, atau kamu sudah melakukan ini itu, kalau tetap pekerjaan kamu begini-begini aja, seolah tidak mendapatkan nilai plus dari atasan mungkin ya. Jadi tetap kamu harus positive thinking. Yang bisa merubah nasib kamu itu bukan atasan kamu, tapi Tuhan. Jadi lakukan hal yang terbaik mungkin setiap hari agar Tuhan itu lebih ridho kepada kamu, sehingga siapa tahu pada saat kita melakukan banyak hal kebaikan ini, Allah akan merubah kita pada saat kita memang sudah siap ya. Pasti ada di mana kita akan ada satu hari yang membuat kita miracle itu datang untuk di kehidupan kita. Bagaimana cintanya untuk 11 September? Ten of Wands, kamu lagi damai untuk single ya, kamu nyaman untuk single, masih menikmati single kamu. Jadi seharusnya kamu sudah cocok untuk menjalin hubungan sih sebenarnya, cuman kamu terlalu nyaman dengan kondisi kamu seperti ini. Jadi harusnya kamu berpikir untuk menjalin relationship yang baru, dan memang sudah waktunya. Bagi yang sudah menikah lagi kamu benar-benar lagi menjadi seorang yang benar-benar menghandle masalah kamu. Jadi cinta kamu itu benar-benar ada karena melihat ada seseorang, ternyata pasangan kamu adalah pasangan yang luar biasa. Pasangan kamu benar-benar orang-orang yang bisa membimbing kamu secara telaten, mencintai kamu sebegitunya. Jadi kamu di titik kamu tuh benar-benar di titik lagi tahu bahwa pasangan kamu adalah orang yang sangat baik ya. Bagaimana dengan kesehatannya? Dari aura, insya Allah kalau auranya putih, tahun ini akan terjaga kesehatannya ya, tidak akan terjadi apa-apa atau tidak mudah kena sakit, biasanya gitu. Bagaimana dengan 11 Oktober?
ada perubahan hidup di tahun ini yang luar biasa. Ada perubahan yang ada di kehidupan kamu yang luar biasa, sehingga kamu punya kayak kamu harus melupakan kehidupan lama kamu harus membangun hidup yang baru. Di sini saya lihat kamu jangan sedih, kamu jangan merasa bahwa kenapa saya diberi kehidupan seperti ini, kenapa saya seperti ini, kenapa saya seperti itu. Jangan ada minimalisir pertanyaan-pertanyaan di hati seperti itu, karena sesungguhnya perubahan yang terjadi ini adalah bagaimana Tuhan ingin membentuk kamu menjadi orang yang luar biasa hebat. Kamu kuat kok, kamu bisa kok menghadapi masalah ini, dan kamu bisa menopang semua masalah itu dengan di pundak kamu itu dengan ringan. Jadi kamu bisa kok menghadapi semua ini. Jadi hadapi aja, optimis, ambil hikmahnya ya, jangan terlalu dibuat bersedih. Bagaimana dengan cinta? Kamu masih ingin sendiri, kamu ingin masih fokus dengan kehidupan kamu ingin menstabilkan kehidupan kamu, jadi kamu masih belum bisa melupakan masih trauma dengan masa lalu, sehingga kamu masih belum bisa membangun relationship yang baru. Sebenarnya tidak usah seperti itu, harus kamu coba biar kamu bisa tahu bahwa ada orang-orang yang baik di depan kita ya. Jadi kita harus mencoba sebenarnya, jangan terlalu berpatokan bahwa kamu belum bisa. Jadi kamu harus mencoba untuk tahu bahwa kamu sebenarnya bisa enggak sih, untuk tahu bagaimana bahwa Tuhan itu sebenarnya memberikan orang yang terbaik lagi di kehidupan kita ya. Bagi yang sudah menikah mungkin lagi mikir bagaimana sih untuk mengatur keuangan, jadi ya masih di situ cinta kalian, benar-benar kalian lagi berfokus untuk bagaimana memaparkan perekonomian di rumah tangga kalian. Jadi kalian benar-benar harus bekerja sama di sini, saling support secara spiritual ya. Mungkin si materi yang menopang materi si suami, misal si istri menopang spiritual. Yang banyak doa itu istri, karena keberhasilan seorang suami itu juga dari dukungan dari istri. Yang paling besar itu dengan doa ya. Jadi kalau istrinya tuh rajin berdoa ke suaminya, pasti akan mudah. Seperti apa yang saya alami itu, karena saya juga apapun masalah itu saya selalu support suami saya di sampingnya dengan doa, dan saya minta pertolongan jika memang sesuatu tidak baik, tetap kita terus mencoba. Jadi tidak ada di situ saya harus kok belum diberi keberhasilan ya. Jadi saya tuh mencari terus, dan saya tidak akan berhenti berdoa. Dan saya punya keyakinan bahwa Tuhan bisa memberikan keberhasilan selama kita akan berjuang terus, kita berusaha terus, pasti ada jalan di situ ya. Saling mendukung. Bagaimana dengan kesehatannya? Ya itu tadi, mungkin lagi agak banyak kepikiran sedikit-sedikit, cuman nggak akan buat sakit. Kalau saya lihat ini ya, auranya tidak begitu gelap, masih bisa terhandle. Mungkin agak pusing-pusing atau capek-capek sedikit gitu. Oke, selanjutnya 11 November. November akan saya kocok ya. Saya akan mengambil 3 kartu. Tahun ini tahun yang membawa berkah ya. Tetapi ada gangguan nih, di tahun ini. Mungkin gini, kamu tuh rezekinya sebenarnya kamu punya sesuatu yang walaupun kamu diem aja itu kamu ada rezeki ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, kamu tidak perlu risau untuk tahun ini. Jadi rezeki itu kayak ngalir aja, ada aja, walaupun mungkin hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan kamu, tapi masih bersyukur, kamu masih beruntung. Cuman di sini untuk lebih besar lagi, di sini ditampakkan bahwa kamu Six of Pentacles, kamu harus bersedekah. Jangan lupa bersedekah, kamu akan mendapatkan anugerah,
tetapi harus kamu awali untuk bersedekah dulu, biar gangguan yang datang di depan itu tidak terjadi ya. Jadi ada banyak gangguan nanti, tetapi kalau kamu bersedekah, mungkin sedekah itu bisa jadi tolak bala ya, agar usaha kamu tuh lebih mulus lagi, apa yang kamu cita-citakan lebih mudah lagi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan tahun ini. Auranya juga 11 November bagus, rizkinya juga bagus, tidak sekeos tahun kemarin. Jadi kalau untuk kesehatan saya lihat lumayan agak ada sakit yang mungkin sakit yang tidak pernah kamu rasakan ya, sebenarnya itu sakit yang serius. Jadi lebih baik segera dicari solusinya, jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan. Terus bagaimana dengan cinta? Cinta ada Ten of Wands, sebenarnya sudah ada, cuman kalian belum berani untuk melangkah lebih jauh lagi. Jadi sebenarnya kalian tuh harus berani untuk melangkah lebih jauh lagi, karena sebenarnya kalian tuh sudah punya kecukupan secara emosi, kematangan kedewasaan tuh sudah bisa untuk melakukan ke jenjang pernikahan, ke jenjang berikutnya yang lebih baik maksud saya. Untuk yang sudah menikah, di sini mungkin kamu akan mengalami fase hidup yang mungkin untuk pernikahan kalian ada fase baru yang luar biasa di sini ya, yang bisa mendewasakan kalian berdua sehingga kalian tuh semakin harmonis aja. Maaf ya lagi sedikit masuk angin ya. Setelah itu 11 Desember akan mengambil 3 kartu. Ada Ten of Pentacles, ada The Wheel of Fortune. Tahun ini rezeki kamu luar biasa. Ada sesuatu yang terjadi sehingga kamu punya rezeki yang ada proyek baru sehingga kamu mempunyai mendapatkan rezeki dari situ, dan rezekinya lumayan besar ya. Dan hati-hati jangan sampai kalian salah langkah, biar tahun depan kamu tetap punya rezeki besar. Jadi rezeki yang tahun ini yang ada di saving dengan baik, jangan diinvestasikan di sesuatu yang memang kamu belum paham. Lebih baik kamu simpan sendiri ya, biar untuk jaga-jaga untuk tahun depan. Jadi rezeki yang besar tahun ini benar-benar kamu harus keep dengan baik, biar tidak salah manajemen, karena tahun depan mungkin bisa jadi tidak sebesar tahun ini. Jadi benar-benar harus ditata untuk tahun ini, di saving, tapi jangan melakukan investasi yang kamu tidak memahami itu. Lakukan investasi yang mungkin sedikit risiko, mungkin emas seperti itu, tapi kamu keep sendiri, bisa kamu keep sendiri dan gampang. Jangan investasi kayak beli rumah nanti dijual lagi, itu terlalu berat. Jadi kayak yang ringan-ringan aja, mungkin emas itu yang cocok jadi untuk simpanan. Kalau ini ada Knight of Swords, mungkin ada masalah yang harus kamu hadapi di luar kerjaan kamu. Kamu di sini memperlukan perjuangan untuk menyelesaikan masalah ini, agak menguras energi, tetapi kayaknya tidak perlu dipusingkan. Memang ini harus terjadi untuk semua itu ada sisi positif dan negatifnya. Dijalani aja dan disyukuri apa yang ada. Kalau memang harus berbagi, sisihkan untuk berbagi ya. Jangan lupa untuk bersedekah pada saat rezeki kamu besar, biar kamu selalu dalam kondisi yang baik ya. Bagaimana dengan kesehatan? Mungkin kamu lagi jangan terlalu banyak begadang ya. Jangan terlalu melakukan hal-hal yang wasting time. Jadi lebih baik kalau habis kerja kamu pulang, kumpul dengan keluarga, itu lebih baik. Jangan dengan berkumpul dengan teman-teman, nanti akan menguras uang kamu tuh lebih banyak. Jadi yang seharusnya buat kamu itu keep untuk tahun depan malah habis tahun ini, itu akan tidak baik untuk kamu tahun depan. Bagaimana dengan kesehatan ya tadi ya, jangan banyak begadang, nanti kalau kamu sakit di sini korelasinya kamu akan keteteran pekerjaan kamu. Bagaimana dengan cinta? Cinta kamu tidak seindah rezeki kamu, jadi ada sesuatu yang mungkin kamu harus mengikhlaskan ya. Bagi yang sudah menikah, mungkin ada sesuatu yang terjadi di pernikahan kamu. Rezeki besar pun kadang ada yang orang itu ditinggal, mendapat ujian pada saat orang itu tidak punya apa-apa. Di sini kamu akan dapat ujian pada saat punya apa-apa. Jadi hati-hati agar
komunikasi kalian harus tetap terjaga biar tidak terjadi sesuatu di pernikahan kalian ya. Oke, terima kasih sekilas ya untuk tanggal 11. Semoga bisa menjadi motivasi di tahun ini. Jika ada yang tidak kurang berkenan dengan kata-kata saya, saya hanya sebatas manusia yang mungkin diberi sedikit pengetahuan oleh Allah yang siapa tahu bisa menjadi manfaat untuk teman-teman dan sahabat-sahabat juga dan saudara-saudara di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.